Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Takin Aryama Ramadan Wardias dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dari kelas Praktikum D dengan 3 digit yang terakhir saya 095. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan dan juga mensimulasikan terkait penugasan dari mata kuliah Praktikum Dasar Sistem Kontrol dengan dosen pengampu Bapak Raufik Cahyo Prayogo STMT dan dengan judul pembacaan kontrol PID discrete pada software MATLAB Arduino serta low pass filter dan juga kecepatan per detik. Kejadian pertama kita akan langsung ke PPT yang sudah saya buat untuk mempresentasikan sedikit tentang materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan membahas tentang kontrol PID discrete serta low pass filter dan juga kecepatan per detik pada software dan juga pensimulasian pada software MATLAB Arduino. Oke, jadi yang pertama, low pass filter adalah rangkaian ataupun sistem yang berfungsi untuk melewatkan sinyal frekuensi rendah dan juga meredam sinyal frekuensi yang tinggi. Nah, pada sistem kontrol motor DC, low pass filter digunakan untuk mengurangi noise ataupun gangguan pada sinyal. Nah, lalu sinyal encoder tentunya sering mengandung noise akibat getaran mekanik dan gangguan listrik. Dan jika noise-nya tidak disaring, maka sistem kontrol dapat menghasilkan respon yang tidak stabil nantinya. Nah, tentunya dengan kita menggunakan sistem low pass filter, sinyal yang nantinya akan masuk ke sistem menjadi lebih halus sehingga data yang diperoleh dan juga diproses oleh sistem kontrol menjadi lebih akurat dan stabil. Nah, low pass filter tentunya juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas sinyal umpan balik sebelum digunakan pada sistem kontrol PID. Nah, lalu setelah itu ada kecepatan per detik. Nah, kecepatan per detik ini merupakan metode pengendalian motor DC dengan tujuan agar nantinya suatu kecepatan pada putaran motor sesuai dengan nilai referensi yang kita inginkan. Nah, pada sistem ini, kecepatan motor tidak diatur secara langsung, melainkan dihitung berdasarkan jumlah pulsa pada encoder dalam selang waktu tertentu. Nah, jumlah pulsa yang terbaca dalam satu interval waktu akan dikonversi menjadi nilai kecepatan. Nah, tentunya semakin banyak pulsa yang terbaca, maka kecepatan motor akan semakin tinggi, dan juga sebaliknya. Nah, nilai kecepatan aktual ini nantinya akan digunakan sebagai umpan balik pada sistem kontrol. Tentunya juga dengan adanya pengukuran kecepatan per detik, sistem dapat mengetahui respon motor terhadap perubahan sinyal PLM dan menjadi dasar dalam penerapan kontrol PID untuk menjaga kecepatan tetap stabil meskipun masih terjadi gangguan ataupun perubahan beban. Nah, lalu yang selanjutnya adalah PID discrete. PID discrete merupakan bentuk kontrol PID yang bekerja pada sistem discrete, yang dimana perhitungan kontrol dilakukan dalam selang waktu tertentu alias sampling time. Nah, tentunya juga berbeda dengan PID continue, yang dimana di sini PID discrete lebih sesuai untuk diimplementasikan pada sistem digital seperti microcontroller dan juga simulink secara real time. Nah, sebagaimana kita tahu, PID terdiri dari 3 komponen utama, yaitu P proporsional, yang dimana dia bereaksi terhadap besar error, lalu yang kedua integral, yang mengakumulasi nilai error tersebut dari waktu ke waktu, lalu ada derivatif yang merespon perubahan pada error. Nah, lalu pada PID discrete sendiri, ketiga komponen tersebut dihitung secara numerik pada setiap waktu sampling. Tujuan dari kontrol ini adalah untuk meminimalkan error, mempercepat respon sistem, serta mengurangi osilasi agar motor dapat bekerja secara stabil sesuai dengan nilai referensi. Nah, PID discrete sendiri menjadi dasar utama dalam pengendalian motor DC berbasis sistem digital. Nah, lalu setelah ini kita akan langsung melakukan simulasi pada software MATLAB Arduino untuk mencoba kontrol PID discrete lalu menggunakan low pass filter dan juga kecepatan per detik. Nah, lalu juga sudah masuk ke aplikasi MATLAB Arduino. Yang pertama kita lakukan adalah mencari slider. Lalu setelah itu tentunya kita membutuhkan konstan. Kita taruh di sini. Lalu nantinya si slider ini akan kita konekkan ke si konstan yang sudah kita letakkan di sini. Lalu kita juga mencari foto.
untuk dimasukkan input dari si konstan. Nah, lalu setelah itu kita double klik di slider, lalu kita klik si konstan dan kita konekkan. Lalu untuk nilai dari untuk low pass filter ini nilai minimumnya itu 0 dan untuk maksimumnya itu 2 ataupun 1 itu juga bisa. Lalu kita apply dan nanti tampilan si slider akan seperti ini. Lalu kita hubungkan koneksikan si konstan ke Goto. Nah, lalu setelah itu kita akan mengambil si memori, kita letakkan di sini. Kita akan meletakkan seluruh komponen yang diperlukan terlebih dahulu. Lalu kita cari delay. Ya, jangan lupa untuk Goto ini kita rename menjadi si alpha. Lalu setelah itu kita ambil promnya si Goto ini. Terus kita ambil si konstan lagi. Lalu ini kita kopas dengan cara Ctrl C tentunya. Kita taruh di sini. Lalu kita ambil dari rangkaian yang kemarin saat kita mencari si kontrol PWM. Kita ambil promnya. Kita ambil terus kita ambil si produk. Nah, ini nice. Kita taruh sini. Kita perbesar sedikit untuk dimasukkan si alpha dan juga delay nanti. Kita copy, kita taruh sini untuk dimasukkan juga oleh si alpha dan delta encoder ini. Nah, lalu si add-nya ini kita perbesar sedikit untuk nanti masukkan nilai input si dua produk ini. Lalu Goto-nya kita ambil, kita pindahkan ke depan si sum ini. Lalu Goto tag kita ganti ke speed filter agar tidak keliru juga ya nanti. Nah, setelah itu kita sambungin aja.
Nah, kita klik, kita ganti plus minus, jangan lupa. Nah, kita sambung-sambungin aja sekarang. Kita perbesar sedikit. Nah, kita konekin si alpha sama delta encoder ini. Terus kalau udah kita sambungin ke sini. Nah, lalu kita sambungkan juga si hasil dari produk akhir ini ke si speed filter ini. Nah, terus kita konekkan ke si dua produk ini ke dalam si siapa tadi ini, Pak? Oh ya, ke memori. Nah, terus dari memori ini konekin ke delay. Nah, si delay ini nanti kita konekin ke produk yang pertama. Nah, oke. Nah, lalu oke, cukup mungkin. Nah, ini untuk rangkaian dari si low pass filter ini sendiri. Nah, lalu setelah itu kita akan membuat si parameter si scope sama terus kita taruh display dulu. Kita kecilin dikit. Taruh sini. Nah, di sini kita ngamatin apa? Kita akan mengamati si low pass filter ini dengan menggunakan display dan juga si scope ini tentunya, guys. Nah, nantinya itu juga kecepatan yang si kecepatan yang kita filter nantinya itu bisa kita amatin tentunya. Nah, ini adalah untuk rangkaian si low pass filter. Nah, terus habis itu kita langsung bikin yang si kecepatan per second, kecepatan per detik. Oke, yang pertama kita cari clock tentunya buat apa? Lihat si waktunya itu, waktu per detiknya. Kita pilih yang clock biasa aja ya, jangan yang digital. Terus habis itu kita butuh yang namanya itu si goto ini tentunya. Nah, tag-nya kita ganti dulu jadi time biar nggak keliru juga ya. Nah, terus kita copy, terus kita tag gotonya kita ganti previous time. Nah, terus kita masih di informasi time ini taruh sini nih. Kita gedein dikit biar kelihatan. Terus kita ambil zoom. Nah, taruh sini. Terus untuk konsepnya kita ganti yang rectangular. Oke, kita gedein dikit. Kenapa gini ya? Terus. Ya udahlah, terus kita sambungin nih. Nah, terus hasil dari keluaran zoomnya ini kita
konekin ke si Goto ini, terus tag kita ganti delta time. Nah, sambungin clock ke si Goto time ini, terus kita cari delay dulu. Nah, terus ini buat di konekin ke previous time ini. Terus delay kita konekin juga ke si jalur antara clock dan si Goto time ini. Nah, nanti hasil si clock ini delta time ini, nah, terus habis itu ini bakal kita gabungin sama si filter ini guys. Terus kita pakai divide, terus kita from si delta time ini, terus speed filter juga. Nah, terus ini kita konekin aja langsung. Nah, terus hasilnya tentunya dia akan jadi speed. Oke. Terus lagi. Nah, terus selanjutnya kita bikin kayak gini, copy aja, pindahin sini. Buat apa? Tentunya buat lihat si hasil dari kecepatan per second ini. Nah, terus yang bawah tapi kita ganti, terus kita ganti sama si speed ini guys. Nah, ini yang kedua. Terus yang ketiga kita akan buat yang namanya PID discrete time. Pertama pasti kita butuh si discrete PID controller ini guys. Terus kita ambil slider dulu. Terus konstan. Buat nanti lihat apa hasil speed set pointnya. Terus Goto. Double klik kita buat kita konekin si konstan ini. Terus untuk nilainya itu minimalnya kita ambil minus 255 atau mungkin ya bisa minus 600 juga, terus maksimumnya itu 600. Nah, oke aja. Nah, kita konekin konstan sama Goto tag kita ganti speed point alias set point speed. Kita langsung bikin pakai from yang guys. Terus kita kasih zoom yang ada dua ini. Nah, kita pakai ini aja nih, yang plus minus. Ini kita ganti plus minus dulu. Nah, nanti kita bikin jadi kayak close loop gitu. Nah, terus sebelah kanan dari CPI itu kita ambil Goto lagi. Nah, kita ganti tagnya tuh jadi PWM aja. Nah, terus nantinya si checkpoint speed ini bakal ngasilin si PWM ini. Nah, terus kita ambil block speed di sini.
Nah, nanti seperti itu hasil yang ketiga. Terus jangan lupa kita copy ini si display, terus scope. Nah, terus buat tag ini kita ganti dulu ke set point speed. Terus delta encodernya kita ganti juga jadi speed aja. Set point speed tuh berarti yang belum di yang masih mentahan lah ibaratnya. Terus kita bandingin sama si speed ini yang udah diproses sama kecepatan per detiknya nanti. Nah, jadi tujuan kita bikin rangkaian ini tuh buat kita bisa ngefilter, terus ngukur kecepatan per second sama ya semacam itulah. Nah, terus habis ini tuh nanti saya akan tampilkan video. Setelah itu saya akan tampilkan video pendek dari saya praktikum itu teman-teman. Jadi di sini saya sudah menambahkan juga dua program tadi dalam rangkaian ini. Nah, terus di sini juga dapat terlihat itu yang nanti untuk simulasinya itu ntar kira-kira kayak gini, kita bisa ngotak-ngatik si slider. Nah, terus kita bisa lihat di sini noise itu banyak. Jika noise banyak itu, nah nanti si motor ini tuh agak geter-geter gitu. Nah, terus misal si filternya lebih kecil, itu ya ya mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.